Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri Madin, kembali lagi bersama saya Ustadz Muhsin di mata pelajaran tarikh. Nah, di mata pelajaran tarikh hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yakni periode dan tahapan dakwah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tahapan yang pertama, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka hari ini kita akan masuk ke tahapan yang kedua, yakni dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini mulai diketahui atau didengar oleh orang-orang Quraisy. Maka mulailah orang-orang Quraisy ini merasa khawatir dan menaruh perhatian terhadap dakwah beliau gitu. Kemudian maka melihat ini Rasulullah mendapatkan perintah atau wahyu dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yakni di Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian pada tahapan dakwah secara terang-terangan ini, yang pertama yang dilakukan adalah berdakwah di kalangan kaum kerabat Rasulullah begitu. Jadi setelah menerima perintah wahyu tersebut, Rasulullah mengundang kerabatnya dari Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Al-Muthalib ya kira-kira mereka berjumlah 45 orang laki-laki, dan menyuruh mereka kepada tauhid atau menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah begitu. Namun dalam pertemuan ini Rasulullah mendapat penentangan dari pamannya, yakni Abu Lahab ya. Dan walaupun mendapat penentangan dari pamannya, yakni Abu Lahab, namun paman Rasulullah yang lain, yakni Abu Thalib, ini mendukung dakwah beliau dan berjanji akan melindunginya, walaupun Abu Thalib sendiri belum bisa meninggalkan agama nenek moyangnya begitu. Kemudian setelah yakin mendapatkan perlindungan dari pamannya, yakni Abu Thalib, Rasulullah SAW lalu mengumpulkan suku-suku Quraisy di Bukit Syafa ya, dan mengajak mereka kepada tauhid. Nah, seruan di Bukit Syafa ini juga mendapatkan penentangan dari Abu Lahab yang ikut berkumpul di Bukit Syafa ya. Maka saat itu juga turun wahyu, yakni Quran surat Al-Ahzab ya, yang berisi laknat Allah kepada Abu Lahab. Kemudian reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW yang pertama, jadi begitu mendengar dakwah Rasulullah, kaum Quraisy ini marah begitu ya, tatkala mereka mendengar suara yang berisi tentang orang-orang musyrik yang menyembah berhala begitu. Yang kedua, kaum Quraisy ini merasa khawatir ya, seruan Muhammad SAW ini akan menghilangkan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Kemudian makna iman yang diserukan Muhammad SAW ini adalah tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total gitu. Sehingga mereka tidak lagi memiliki pilihan terhadap diri, harta dan orang lain, karena semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka khawatir iman itu akan melenyapkan kepemimpinan dan keunggulan mereka terhadap yang lain begitu, menghentikan mereka dari berbagai bentuk kezaliman yang biasa mereka lakukan terhadap masyarakat awam dan berbagai keburukan yang lain gitu. Nah, maka melihat seruan-seruan atau dakwah-dakwah yang dilakukan Muhammad SAW ini, orang-orang Quraisy berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW. Nah, cara-cara kaum Quraisy untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah berupa ejekan, penghinaan, olok-olokan, dan
penertawaan ya. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka gitu. Nah, untuk itu mereka melemparkan berbagai macam tuduhan seperti menyebut Muhammad SAW ini sebagai orang yang gila gitu. Yang kedua adalah menjelek-jelekkan ajaran Muhammad SAW. Jadi mereka menghembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Jadi serangannya ya terhadap diri dan ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Yang ketiga adalah menandingi Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu ya, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran ya. Jadi membuat tandingan Al-Quran ya berupa dongeng-dongeng orang terdahulu gitu. Jadi kaum Muhammad ini, pengikut Muhammad ini bisa meninggalkan Al-Quran ya. Jadi yang terakhir, yang keempat, ini menyodorkan beberapa bentuk penawaran. Salah satunya menawarkan kepada Muhammad yakni berupa beribadah setahun dengan cara Islam, kemudian 1 tahun berikutnya dengan cara jahiliyah begitu. Jadi membuat kesepakatan dengan Muhammad, membuat penawaran kepada Muhammad berupa bersama-sama untuk mereka mau mengikuti ajaran Muhammad, tapi hanya setahun, kemudian tahun berikutnya beribadah dengan cara jahiliyah, tahun berikutnya dengan cara Islam, tahun berikutnya dengan cara jahiliyah begitu. Ini salah satu bentuk penawaran yang disodorkan oleh jahiliyah begitu. Mungkin sekian pelajaran tarikh hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.